Yang dijuluki Dr. Doom alias Dr. Kiamat ini meramalkan ia merujuk eskalasi konflik Rusia-Ukraina sebagai biang keladi. Ia mengatakan konflik itu sudah menandai awal dari pertempuran global. Dalam beberapa hal, Perang Dunia III sudah dimulai, tegasnya mengutip Financial Tribune. Robini yang juga menyoroti konflik nuklir di Iran dan gisikan China untuk Taiwan, Profesor Bisnis Universitas New York itu berpendapat perang dingin sudah ada antara Amerika Serikat dan China, dan itu bisa meningkat menjadi perang panas karena Presiden Xi Jinping bertujuan menyatukan China dan Taiwan. Ancaman lain juga disebut sosok yang meramalkan krisis ekonomi 2008 itu dengan tepat, tidak terkecuali karena rusuhnya Korea Utara dan rusuhnya Korea Utara di semenanjung Korea dengan Korea Selatan dan permusuhan Israel dan Iran. Tapi mari kita singgung pemicunya saja, yakni perang Rusia dan Ukraina yang telah menyeret negara-negara barat untuk mencampur tanganinya. Perang Rusia dan Ukraina sendiri masih sangat menggila. Pertempuran sengit terus terjadi, terutama di wilayah Bakhmut. Kota itu kini disebut sebagai neraka total. Pertempuran sengit juga telah menghabiskan cadangan artileri kedua belah pihak. Tidak terkecuali Rusia. Perlu diketahui Bakhmut jadi prioritas Rusia karena dianggap bisa menjadi keuntungan besar dalam perang setahun terakhir. Karena itu, pasukan dan tentara bayaran Wagner terpukul di sana. Namun, sebenarnya bukan itu yang mengkhawatirkan sejumlah pihak. Adalah mulai dilatihnya pilot Ukraina untuk tes penerbangan pesawat serang di Amerika Serikat, termasuk menerbangkan dan mengoperasikan jet tempur F-16. Menurut dua pejabat Kongres dan seorang pejabat senior Amerika Serikat, otoritas Amerika Serikat telah menyetujui dilatihnya paling tidak 10 pilot Ukraina. Mereka semua akan datang pada bulan Maret ini. Namun ditegaskan Amerika Serikat, para penerbang tersebut tidak akan menerbangkan jet langsung. Mereka latihan menggunakan simulator yang dapat meniru menerbangkan berbagai jenis pesawat. Program ini tentang menilai kemampuan mereka sebagai pilot, sehingga kami dapat memberi saran yang lebih baik kepada mereka tentang cara bagaimana menggunakan kemampuan yang mereka miliki dan kami berikan kepada mereka, kata seorang pejabat administrasi mengutip CNN International pada hari Senin. Sebelumnya, Rusia juga sudah memberikan warning akan masifnya bantuan Amerika Serikat ke Ukraina. Amerika Serikat sejauh ini sudah memberikan sejumlah amunisi ke Ukraina, termasuk senjata canggih HIMARS yang sudah sangat mahir dipergunakan oleh tentara Ukraina. Rusia kemudian membekukan perjanjian pengurangan senjata nuklir atau yang disingkat dengan STRT, for Strategic Arm Reduction Treaty, yang dibuat dengan Amerika Serikat sebagai tanggapan keras atas tindakan Washington dan NATO untuk Ukraina. Padahal perjanjian itu membatasi penggunaan persenjataan nuklir, membatasi penggunaan senjata nuklirnya Rusia dan juga Amerika dan negara-negara NATO yang memiliki senjata nuklir. Nah, sekarang perjanjian ini dibatalkan oleh Rusia karena dia protes dan marah terhadap campur tangan Amerika dan Barat dalam invasinya ke Ukraina. Mantan Presiden Rusia yang juga sekutu Presiden Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, mengatakan pasok senjata Barat yang berkelanjutan ke Kiev berisiko menimbulkan bencana nuklir global. Ini akan memicu Perang Dunia III. Nah, sementara itu Cina menurut pakar Amerika justru sedang mempelajari perang Ukraina dalam persiapannya menghadapi kemungkinan konflik langsung dengan Amerika Serikat. Cina sedang mempelajari kekurangan militer Rusia, kelemahannya. Dalam kajian terbaru, Cina justru lebih jujur mengutarakan kekurangan militer Rusia, terutama pada bagian piranti modern. Rusia tampak kalah telak ketika dunia barat mendukung Ukraina sepenuhnya dengan informasi yang akurat di seluruh penjuru dunia dari menggunakan satelit Starlink. Khusus untuk Starlink telah menjadi perhatian khusus China. Mereka sedang mempelajari teknologinya yang rumit dan runyam itu, dan bagaimana caranya menjatuhkan Starlink di masa depan jika terjadi konflik langsung kedua negara adidaya tersebut.
Perlu juga diketahui, Stylet Starlink telah memandu rudal-rudal sederhana Ukraina selama ini, yang seharusnya rudal-rudal tersebut berada di bawah teknologi rudal Rusia menjadi rudal yang akurat dan mematikan bagi tentara Rusia. Jadi tentara Rusia di sini kalah, menang teknologi tapi kalah secara strategi. Stylet ini dapat memberitahu di mana posisi rudal-rudal canggih Rusia dan dapat mengganggunya. Menurut pengamat militer Cina Rusia dalam hal ini harus diakui kalah telak, banyak mengalami kerugian karena hampir separuh persenjataannya kini hancur, dan beberapa berita bocor bahwa tentara Rusia mengeluh kekurangan senjata dan menggunakan senjata-senjata tua. Tentu saja hal tersebut tidak akan terjadi jika seandainya Ukraina tidak dibantu oleh Barat. Hal inilah yang menggoda Kremlin mungkin untuk memutuskan perang lebih luas dan juga mungkin akan menggunakan nuklir. Walau pada bulan lalu Vladimir Putin telah berpesan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo misalnya bahwa mereka tidak akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Menurut pakar lagi, sekali senjata nuklir meletus di Ukraina, hal tersebut akan memicu beberapa negara untuk secepatnya mengambil keputusan. Jelas Amerika pasti akan bereaksi, dan negara-negara Eropa karena mereka juga punya senjata nuklir. Iran versus Israel, hitung lagi Kurut versus Korsel, dan bisa saja China versus Amerika Serikat. Yang paling mengerikan tentunya adalah peperangan dua negara yang terakhir, yaitu dua negara adidaya yang jangkauan persenjataannya menjangkau luas ke seluruh belahan bumi. Apa yang akan terjadi? Mungkin ramalan ekonom Nouriel Roubini sekali lagi menjadi kenyataan. Tidak ada yang tahu.